Untuk materi ini adalah seperti ini. Bentar ya. Wih, sorry. Oke, bisa dilihat? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana penelusuran pustaka itu sendiri. Nah, kita awali dengan topik penelitian. Kita tahu bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai sebuah penelitian adalah menentukan topik penelitian yang merupakan lingkup besar dari penelitian itu. Nah, bagaimana topik penelitian yang baik? Topik penelitian yang baik itu bersifat aktual. Jadi ya artinya yang lagi contoh misalnya yang orang bilang lagi in sekarang, itu menarik. Nah, yang sifatnya yang sifatnya aktual, ya itu masuk kategori topik yang baik. Dan topik yang baik itu harus dikuasai. Bagaimana kita menyampaikan topik itu kalau kita tidak kuasai, atau bagaimana kita memperkenalkan atau kita ingin melakukan riset terhadap topik yang kita pilih itu kalau kita tidak kuasai. Nah, di samping itu topik yang baik itu dia juga harus menarik. Ya, menarik artinya bagi para audiens, para pembaca nanti akan tertarik ketika melihat atau mengetahui topik riset yang akan kita dalami sebentar. Dan tentu suatu topik yang baik itu harus didukung dengan pustaka yang lengkap. Ya, kendati pun dia baik tetapi kurang dilengkapi dengan pustaka, maka tentu kita tidak bisa mendapatkan hasil yang optimum. Nah, itu menyangkut topik penelitian. Nah, akan tetapi jika topik Anda dikuasai tetapi tidak menarik, bagaimana supaya bisa kita tetap melaksanakan riset mengenai topik itu sendiri? Nah, kalau kita sudah kuasai tetapi tidak menarik, nah, baiknya kita tentukan atau kita spesifikasikan di dalam topik itu kira-kira hal apa yang perlu kita dalami dalam riset ini. Itu yang dimaksud dengan harus kita spesifikasikan supaya dia ada ciri khas yang membuat nanti penelitian kita jadi menarik. Nah, untuk itu kita harus mencari sisi yang unik di dalam topik itu. Artinya yang benar-benar sifatnya unik belum ada duanya. Ya, namanya unik. Ya, satu-satunya tentu. Ya kan, tidak ada yang sama. Nah, itu untuk membuat topik itu menarik. Apalagi kalau kita kuasai. Dan ungkap hal yang langka. Nah, ini semua bagaimana supaya kita topik yang kita kuasai itu bisa kita tindak lanjuti di dalam riset kita. Kita harus ungkap hal-hal yang langka, artinya ya yang belum pernah diungkap
atau katakanlah yang jarang diungkap seperti itu. Itu yang harus kita ungkap dalam penelitian nanti. Dan untuk mencapai semua ini, maka hal yang menentukan adalah data. Jadi jangan menggunakan data yang yang sudah usang atau sudah cukup lama. Tetap data itu bukan berarti tidak ada manfaatnya yang data yang sudah ada, tetapi kalau perlu atau seyogianya harus ditambah atau perkaya dengan data baru supaya betul-betul kondisinya menyatakan ya kondisi yang real, yang aktual, yang sekarang ini terjadi. Nah, itu kalau topik yang ada di kita itu kita kuasai tetapi tidak menarik. Bagaimana supaya dia jadi menarik ya? Ini hal-hal yang harus kita lakukan. Kita harus spesifikasikan hal apa yang perlu kita dalami dalam riset nanti. Kita cari sisi yang unik. Kira-kira di sisi mana kita perlu jadi titik berat atau fokus penelitian kita. Dan perlu kita lakukan kita ungkap hal-hal yang boleh dikata jarang diungkap atau jarang dikemukakan. Dan untuk semua itu, maka satu hal yang penting adalah kita tetap harus menggunakan data yang aktual, yang real, yang dalam kondisi sekarang ini. Berikut. Ada kalanya topik kita tidak dikuasai, tapi menarik. Artinya, ya, hal ini membuat kita jadi ragu-ragu, ya toh? Orang tertarik sekali dengan topik ini, tetapi orang belum terlalu menguasai. Nah, bagaimana menyiasati semua ini? Nah, ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ya kita perlu banyak membaca referensi menyangkut topik yang kita rasa menarik, ya toh, tetapi belum kita kuasai. Untuk bisa kita menguasai, maka tentu kita harus banyak membaca referensi. Dengan banyak membaca referensi, otomatis kita akan terbantu untuk lama-kelamaan kita menguasai topik yang kita akan dalami dalam riset kita. Dan untuk melengkapi semua ini, maka seyogianya perlu kita lakukan observasi. Observasi atau pengamatan di lapangan. Jadi apalagi kalau topik kita menyangkut kondisi di lapangan atau kita tahu bagaimana keadaan di lapangan itu berjalan. Contoh misalnya, kalau kita ingin membangun sebuah sistem, tentu kita tertarik untuk membangun sistem X misalnya. Sistem X itu sekarang ada di mana? Yang misalnya Anda ingin membangunnya di mana? Ya, tentu untuk dapat mewujudkan sistem itu, Anda harus observasi kondisi existing di lapangan atau di mana sistem itu akan Anda bangun. Ya, itu langkah observasi yang perlu dilakukan. Dan kalaupun bisa, tambah lagi dengan wawancara. Jadi kita perlu mengetahui lebih mendalam tentang topik yang kita rasa belum kita kuasai. Nah, kita lakukan wawancara, buat daftar pertanyaan untuk melengkapi hal-hal yang belum kita pahami dengan baik. Nah, dengan demikian, maka topik-topik yang sebetulnya kita rasa menarik bisa kita dalami atau kita tindak lanjuti dalam sebuah riset. Begitu juga kalau yang kita kuasai tetapi tidak menarik, bagaimana supaya membuat dia menarik? Nah, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Jadi ini beberapa trik atau beberapa strategi yang harus kita lakukan
ketika kita diperhadapkan pada situasi memilih topik, sebetulnya kita kuasai, tetapi tidak menarik. Bagaimana membuat dia menarik? Nah, kita lakukan spesifikasi terhadap hal yang perlu kita dalami dalam riset, cari sisi uniknya, ungkap hal yang langka, dan perbarui data baru. Sementara kalau topik itu menarik, tetapi belum kita kuasai, maka yang kita lakukan adalah melakukan banyak membaca referensi menyangkut topik yang kita rasa menarik itu, supaya kita dapat pengetahuan lebih banyak lagi. Nah, kita tentu harus membaca referensi. Nah, bila perlu lakukan observasi dan wawancara, supaya betul-betul memberikan rasa percaya diri ketika kita akan melakukan riset. Nah, ketika kita sudah mempunyai topik penelitian, kita tertarik. Nah, langkah berikutnya yang kita lakukan agar supaya kita memfokuskan riset kita pada topik yang ada, maka itulah kita harus melakukan penelusuran pustaka. Jadi seperti tadi, kalau dia menarik tetapi belum kita kuasai lebih dalam, nah, dikatakan di situ banyak membaca referensi. Ya, tentu kita harus untuk mendapatkan referensi itu kita harus melakukan langkah ini, penelusuran pustaka. Dan kita pahami atau kita harus sadari bahwa kegiatan penelusuran pustaka itu adalah merupakan suatu hal yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung. Artinya bukan cuma satu kali dilakukan. Sebab kadang-kadang ya memang di awal baru mau cari topik saya, mau cari judul saja, ya kegiatan ini sudah harus kita lakukan. Bukan berarti cuma pada saat itu. Nah, ketika kita dalam melakukan tahapan-tahapan risetnya, ya kegiatan ini juga kadang kita harus lakukan. Sebab ada hal-hal yang kita temui di lapangan. Wah, ini asumsi saya atau hipotesis saya sepertinya seperti ini, tetapi kok kenyataan di lapangan ini. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita harus lakukan penelusuran pustaka untuk memperkuat atau memberikan kepastian kepada kita kondisi itu terjadi karena apa. Nah, dalam rangka melakukan kegiatan penelusuran pustaka, itu kita dapat lakukan dengan berbagai cara, itu tergantung dari media yang kita akan gunakan. Ya, sekarang ini sangat kita sangat terbantu sekali dengan adanya media internet. Ya, kita dengan mudah untuk melakukan penelusuran melalui Google, ya toh, tentang topik yang kita itu bisa kita dengan mudah mendapatkan semua itu melalui internet. Oke, lanjut. Ya, sebenarnya apa tujuan dan manfaat kita melakukan penelusuran pustaka? Di sini katakan bahwa tujuan itu ada 3 dalam melakukan penelusuran pustaka. Yang pertama, untuk memperoleh perspektif atau pandangan yang ilmiah mengenai topik riset kita. Ya, artinya apa? Kadang-kadang kan mungkin kita hanya mendapatkan topik itu muncul dari membaca di koran atau di majalah-majalah populer yang notabene sebenarnya bukan sumber referensi yang yang official, ya. Nah, untuk kita mendapatkan perspektif atau pandangan yang ilmiah mengenai topik riset kita, maka kita perlu mengadakan penelusuran pustaka. Nah, jadi itu tujuan pertama supaya kita memperoleh pandangan yang atau perspektif ilmiah menyangkut topik riset kita.
Tujuan yang kedua adalah kita mau menghindari duplikasi penelitian. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai terjadi. So, dilakukan penelitian oleh orang lain, kita lakukan penelitian yang sama, metode yang sama, ya apa namanya, semua kerangka pikir sama dan wah ini pada akhirnya bisa berimplikasi hukum karena pasti ini akan dicap sebagai plagiat. Nah, ini yang perlu dihindari dan ini pentingnya penelusuran pustaka. Yang ketiga, tujuan melakukan penelusuran pustaka adalah menghindari masalah konseptual dan prosedural. Ya, artinya apa? Kadang-kadang orang melakukan penelusuran, bukan penelusuran, melakukan riset itu tanpa ada konsep, menggunakan konsep-konsep ilmiah. Nah, ini artinya ikut orang pemau sendiri. Ini berdasarkan apa? Contoh misalnya, wah ini untuk melakukan katakanlah ada di situ ada peramalan misalnya. Oh dia pakai peramalan pakai metode apa? Oh dia cuma estimasi sendiri. Wah ini tidak ada konsep yang jelas. Nah, ini dengan penelusuran pustaka maka tentu hal ini bisa kita hindari. Begitu juga prosedural, masalah prosedural. Jadi tidak berdasarkan metode yang jelas. Nah, itu tujuan kita melakukan penelusuran pustaka. Dan manfaat yang dapat kita peroleh dalam melakukan pustaka adalah kita dapat memahami teori dasar dan konsep yang sudah pernah dikembangkan oleh para pakar atau peneliti terdahulu. Karena penelusuran pustaka di sini bukan hanya menyangkut buku referensi yang akan jadi dasar teori kita. Bisa juga berkaitan dengan nanti apa yang akan disampaikan oleh Mr. Stanley sebentar berikut menyangkut tinjauan pustaka. Dan itu manfaat pertama. Berikut manfaat kedua, kita mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang bersangkutan. Oh, orang sudah tahu. Oh, ternyata penelitian di bidang misalnya teknologi informasi sekarang ini sudah berkembang sampai di mana. Nah, kita sudah tahu. Jangan lagi kita ibarat ini dulu konsepnya Pak Habibie dulu dalam mengembangkan teknologi di Indonesia, dia bilang di Jepang sekarang sementara main kalau untuk pengembangan bidang elektronik di integrated circuit IC waktu itu di zaman dia, orang masih mau kembangkan tuh transistor. Nah itu berarti orang nggak bisa ikuti perkembangan. Nah itu kalau kita melakukan penelusuran pustaka, otomatis kita bisa mengikuti. Oh sekarang penelitian ini sampai di level mana. Berikut manfaat yang ketiga, kita memperoleh orientasi yang lebih luas tentang topik penelitian. Ya, apalagi kalau kita membaca penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, otomatis orientasi berpikir kita tentang topik yang akan kita dalami dalam riset kita akan lebih lebih kaya. Dan yang terakhir, kita akan memanfaatkan informasi atau data sekunder. Ya, dari penelusuran pustaka kita dapatkan data sekunder, ya. Karena mungkin itu sudah merupakan sudah ada penelitian terdahulu, kita bisa gunakan datanya untuk penelitian lanjut. Nah, itu kita dapat informasi atau data sekunder seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
Apa sumber-sumber pustaka yang dapat kita cari atau kita jadikan bahan untuk penelusuran pustaka itu? Nah, di sini dikemukakan ada sumber yang dipublikasi, ada yang tidak dipublikasi. Ya, dua-duanya bisa kita jadikan acuan untuk penelusuran pustaka. Kalau yang sumber dipublikasi itu berupa buku mengenai suatu topik yang memang ditulis oleh ahlinya dari sumber resmi, ya kita kira buku-buku referensi, ya, artikel jurnal penelitian. Nah ini kalau kita mau suka dapat wawasan yang lebih atau manfaat yang optimal dari penelusuran pustaka, ya ini artikel jurnal penelitian yang harus kita telusuri. Ya tentu yang berkaitan dengan topik yang akan kita lakukan riset. Berikut ada terbitan resmi dari lembaga penelitian atau dari institusi dan organisasi resmi. Ya, terbitan resmi. Jadi misalnya dari lembaga penelitian. Kita tahu lembaga-lembaga penelitian, contoh misalnya LIPI, ya dia juga dari dia membuat buku-buku pakai itu sifatnya berupa bunga rampai karena ada beberapa penelitian di sana dan seterusnya. Dan berikut lagi proceeding penelitian, proceeding seminar misalnya, atau majalah, itu juga merupakan sumber pustaka yang dipublikasi. Dan terakhir, situs resmi dari sebuah lembaga atau pemerintah. Ya, ini juga jadi sumber pustaka untuk bisa kita dapatkan informasi tentang topik yang ingin kita dalami. Di pihak lain, selain sumber dipublikasi, yang tidak dipublikasi adalah laporan yang tidak dipublikasikan. Jadi berupa repositori, ya, penelitian-penelitian yang masuk di repositori. Ada juga catatan hasil pengamatan, ada log data percobaan, dan juga ada transkrip wawancara. Nah, artinya apa? Di situ dengan menelusuri sumber-sumber tidak dipublikasi seperti ini, laporan tidak dipublikasikan, catatan hasil, mungkin kita bisa mendapatkan manfaat dari sana untuk mendukung riset kita. Jadi ini sumber-sumber pustaka yang perlu kita telusuri dalam rangka kita melakukan penelitian. Dan apa informasi yang relevan untuk dipilih? Nah, ketika kita melakukan penelusuran pustaka, maka informasi yang kita pilih adalah yang berkait dengan teori. Itu yang pertama. Kita butuh dasar teori untuk melakukan riset. Dasar teori apakah itu berkaitan dengan metode atau tahapan-tahapan yang nanti akan memperkuat kerangka berpikir kita. Nah, itu. Berikut informasi yang kita pilih adalah juga yang berkait dengan metode. Oke. Metode. Kita menggunakan metode apa nih dalam riset kita nanti? Berikut informasi yang berkait dengan analisis data. Bagaimana kita melakukan analisis data? Wah, ini dua tukang ini. Sorry. Ini terlalu besar kok ini. Tidak lupa baca.
Oh, ini dua berkait dengan analisis. Oke. Ini hapus, Jo. Dan yang terakhir ada kata awas di sini. Jangan sekali-kali mengumpulkan data tanpa memiliki gambaran mengenai alat analisis yang akan digunakan. Nah, ini juga jadi useless kalau orang kumpul-kumpul data, orang tidak tahu bagaimana alat analisis yang akan digunakan. Alat analisis itu penting, ya. Alat analisis, contoh, misalnya kita akan melakukan, katakanlah, peramalan, ya. Kita akan melakukan peramalan, misalnya tentang jumlah penduduk. Kita sekumpul-kumpul data jumlah penduduk, kita belum tahu alat analisis yang apa, atau kita mau pakai apa. Metode orang tahu, tetapi mungkin ada juga permasalahan yang akan timbul kalau kita mau hitung manual sekarang, ya tentu bukan zamannya lagi kan, maka mau tidak mau kita harus mempunyai katakanlah perangkat lunak. Nah, contoh misalnya Sistat, kalau itu berkaitan dengan data statistik, ya, MATLAB boleh, itu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk proses-proses analisis data. Tetapi itu menyangkut statistik itu banyak. Tetapi untuk analisis data yang selain data statistik, ya mungkin kita akan mengalami kesulitan kalau kita tidak mempunyai gambaran tentang apa alat analisis yang akan kita gunakan dengan data yang kita kumpulkan. Nah, itu penting. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana skema hubungan antara jenis pustaka yang kita gunakan dengan tujuan penelusuran pustaka itu sendiri. Nah, ini pustaka yang terkait dengan teori, metode, dan analisis. Nah, yang terkait dengan teori, tujuan penelusuran kita adalah untuk memperoleh tadi perspektif ilmiah, menghindari duplikasi, dan mengidentifikasi masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Artinya supaya kita betul-betul ada kalau di formula yang penting ada novelty, ya, ada kebaharuan, boleh katakan seperti itu. Jadi betul-betul berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan. Nah, ini. Sekarang yang berkaitan dengan metode. Pustaka yang terkait dengan metode, tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi. Mengidentifikasi masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Bukan lagi berkaitan dengan memperoleh perspektif ilmiah. Kalau teori ya ada tiga-tiganya. Sementara kalau analisis itu memang cuma bagaimana mengidentifikasi masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya. Oke. Jadi sumber pustaka yang kita gunakan dalam rangka atau untuk tujuan mengidentifikasi masalah yang tidak teridentifikasi sebelumnya adalah pustaka yang berkaitan dengan proses analisisnya. Begitu juga kalau berkaitan dengan menghindari duplikasi, dan itu kita cari yang terkait dengan metodenya.
Itu maksudnya. Berikut. Nah, sekarang kalau ketika kita melakukan penelusuran, bagaimana supaya proses penelusuran yang kita lakukan itu bisa bisa kita record. Nah, yang pertama adalah kita membuat apa yang disebut dengan kartu bibliografi kerja. Jadi, apa saja yang perlu kita lakukan di dalam kartu bibliografi kerja ini? Nah, kalau untuk pustaka buku, jadi kita melakukan penelusuran pustaka yang berkaitan dengan pustaka buku, maka kita harus cantumkan apa saja di sana. Yang kita cantumkan adalah nama pengarang, judul buku, edisi penerbitan, tempat buku diterbitkan, ya dalam hal ini kotanya, nama penerbit, tahun penerbitan, nomor buku, lokasi perpustakaan di mana buku ditemukan. Perhatikan, untuk poin 1 sampai poin 6, itu kalau nanti itu memang jadi sumber resmi dalam penelitian kita, maka itu akan kita tulis di dalam daftar pustaka. Semua poin 1 sampai poin 6. Sementara untuk poin 7 dan 8 itu akan berguna bagi kita kalau kita mau mengulang. Jadi ketika ada waktu penelusuran mungkin kita ada keterbatasan di dalam penilaian kita tentang isi buku itu atau tentang hal penting yang ingin kita ambil dalam buku itu. Nah, kadang-kadang kita dalam penelusuran yang penting kita cuma cari buku dulu. Oh, ini buku boleh. Nah, kalau seperti itu kita tulis saja penelitian kita tentang isi buku itu. Oh, ini buku ini di sana kita berkaitan dengan tentu yang berkaitan dengan topik kita. Kita secara garis besar di sini membahas tentang hal ini. Ya toh, misalnya kalau topik kita, saya kasih contoh menyangkut berkaitan dengan sistem pendukung keputusan. Kita dapat buku X misalnya, nama pengarangnya kita tulis sampai dengan tahun penerbitan. Nah, kita dapat buku itu di mana? Oh, di perpustakaan. Nah, kita tulis nomor bukunya. Lokal perpustakaan di mana? Misalnya perpustakaan Unsrat. Penelitian Anda tentang buku ini misalnya, oh, buku X ini memuat misalnya tentang model DSS di situ. Ya kan? Model-model DSS misalnya. Sehingga nanti kalau kita mencantumkan hal itu di dalam dasar teori, kita sudah tahu ambil di buku mana. Buku itu ada di mana, dan seterusnya. Mempercepat kita mendapatkannya, kita tahu nomornya. Nah, itu maksudnya kita membuat kartu bibliografi. Jadi untuk bahan pustaka, ini yang harus kita record. Sekarang bagaimana untuk pustaka majalah? Majalah atau prosedur seperti tadi, kita buat tulis nama pengarangnya, judul artikelnya, nama majalah atau prosedurnya, volume dan nomor penerbitan, tanggal penerbitan. Nah, kita dapatkan itu di nomor halaman berapa. Karena ya majalah atau bunga rampai dan sebagainya itu kan isinya artikel penelitian atau misalnya proceeding, semua artikel penelitian. Dan supaya kita mudah untuk mengaksesnya nanti, kita tulis nomor halamannya nomor berapa, dan penilaian Anda tentang isi artikel di Anda yang Anda telusuri itu di nomor halaman yang Anda buat ini, yang cantumkan di sini. Sama juga dengan buku. Nah, jadi kita dapat informasi ini yang nantinya akan kita
gunakan ketika kita akan melakukan, katakanlah, penulisan laporan penelitian. Atau akan membantu kita untuk menyusun, katakanlah, kerangka berpikir atau berkaitan dengan metode penelitiannya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita buat kartu bibliografi, maka selanjutnya bagaimana teknik pencatatan bahan pustaka. Dalam melakukan pencatatan bahan pustaka, yang harus kita buat adalah buat kartu catatan yang memuat topik pembahasan, nomor bahan pustaka sebagai rujukan yang terdapat pada bibliografi kerja. Jadi kita ada kaitan dengan kartu bibliografi yang sudah kita buat. Apakah sumber bukunya, atau majalah, atau prosedur, dan lain sebagainya. Jadi topik pembahasan, kalau menyangkut topik pembahasan, misalnya dasar teori tentang DSS tadi ya, topik bahasan tentang misalnya decision support system. Ini ada nomor bahan pustaka sebagai rujukan di bibliografi. Oh, kita ada di buku misalnya tadi buku X tadi ya, nomor bahan pustaka berapa dia. Baru kita tinggal tulis saja di sini nomor berapa, nomor halaman bahan pustaka berapa. Nah, tulis kutipan atau ringkasan atau catatan lain. Anda tuh boleh, oh kita mau kutip ini, kutipan di referensi yang kita telusuri ini, kutipan yang perlu kita buat di dasar teori ini, nyangkut ini. Kalau perlu buat ringkasan atau catatan lain. Berikut, tulis juga data lain yang dianggap relevan atau perlu. Misalnya, oh ini tabel bagus. Ini kalau misalnya tabel standar yang sifatnya contoh misalnya, contoh sederhana misalnya tabel ASCII, ya toh, bagan, nah ini bagan juga, atau grafik, peta dan lain-lain. Itu kita kita record lagi. Dan yang terakhir, kita beri komentar dan reaksi kita terhadap topik pembahasan itu sendiri. Nah, artinya apa? Bagaimana pandangan kita? Kenapa kita menulis topik ini, topik pembahasan ini? Nah, mungkin ada, ini akan saya masukkan di mana dan seterusnya, atau ini akan bermanfaat. Oh, nanti kalau saya akan mengembangkan atau menuliskan metode ini, akan saya ambil dari ini karena dalam buku ini terdapat hal-hal seperti ini dan seterusnya. Dan dikatakan di sini untuk komentar dan reaksi peneliti atau kita sebagai yang melakukan penelusuran pustaka, komentar dan reaksi ini sebaiknya ditulis dengan warna tulisan berbeda. Jadi supaya kita mudah, apa sih yang kita ingin dapatkan dari sana. Karena kalau yang pasti kita melakukan penelusuran pustaka bukan cuma satu, ada banyak. Berikut, kalau berkaitan dengan rujukan terhadap sumber pustaka yang harus dituliskan secara eksplisit. Jika mengutip langsung dari karya tulis orang lain. Jadi jangan lupa sumber pustaka. Rujukannya harus jelas. Terkadang yang kita jumpai dalam laporan-laporan tugas akhir itu ada pernyataan-pernyataan yang secara eksplisit sebetulnya itu dikutip langsung dari karya orang lain. Tetapi sumber pustakanya tidak ada. Nah, ini juga bahaya ini.
itu mengutip karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya, itu plagiat itu. Oke, jadi harus kita budayakan hal ini. Kita harus menghormati karya orang, sehingga harus kita tulis sumber pustakanya. Berikut, kalau juga kita mau menyalin tabel, peta, diagram, dan lain-lain yang merupakan karya orang lain, termasuk gambar, kita harus tulis sumber pustakanya. Berikut, kita menyusun tabel berdasarkan data yang diperoleh dari orang lain. Walaupun tabel, mungkin datanya itu tidak berbentuk seperti tabel yang kita buat. Tetapi konten datanya itu sama, ya enggak masalah. Tetap kita harus tulis sumber pustakanya dari mana. Berikut, kalau kita mengutip secara tidak langsung dari karya tulis orang lain, artinya secara tidak langsung, artinya kita memberikan persepsi kita terhadap pernyataan orang dari karya tulis orang lain. Tetap kita harus tulis sumber pustakanya. Apalagi kalau kita menyajikan contoh, apakah itu dalam bentuk angka atau informasi yang kita peroleh dari sumber pustaka orang lain, yang ditulis oleh orang lain, tetap kita harus nyatakan sumbernya. Jadi dalam proses melakukan penelusuran, ini jangan lupa harus langsung kita tuliskan sumbernya dari mana. Supaya ketika kita membuat laporannya, kita tidak sibukkan lagi dengan membuka-buka buku referensinya. Karena sudah kita kita rangkum dalam tulisan-tulisan kita pada saat kita melakukan penelusuran pustaka. Oke, saya kira sampai di sini materi saya hari ini. Jadi intinya adalah di dalam melakukan penelusuran pustaka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Sumber pustaka apa yang perlu kita jadikan rujukan. Dan dalam melakukan penelusuran itu apa yang perlu kita siapkan, apa-apa yang harus kita tulis, supaya betul-betul bisa memberikan kontribusi yang positif dalam kita melakukan riset maupun dalam menuliskan laporan riset itu sendiri. Oke, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Nanti kalau ada yang kurang nanti Bener ditambah akang. Bener mau lanjut dengan tinjauan pustaka, Mas Sandy? Sudah Bener, so fix kita nanti DP praktek Jom Bener. Oke. Kita DP praktek Bener udah terangkan tadi. Oke. Baik. Kita praktek aja. Oke. Itu minggu depan. Oke. Kalau begitu ada di sini masih secara global, ada hal lain yang memang dalam penelusuran pustaka itu juga pustaka yang tadi sudah saya sentil tadi di bagian awal. Oke, di sini sumber-sumber pustaka, artikel, jurnal, penelitian dan sebagainya kan. Sebetulnya hal penting atau yang paling banyak kita ingin dapatkan dari artikel jurnal ini adalah topik-topik yang jadi rujukan kita untuk menuliskan tinjauan pustaka. Ya kan? Kalau kita bicara tadi itu secara keseluruhan, apakah itu tinjauan pustaka termasuk dalam landasan teori. Pustaka yang berkaitan dengan landasan teori yang akan kita tulis dalam laporan penelitian. Jadi dalam tinjauan pustaka itu juga tinjauan pustaka di dalam penulisan sebuah laporan penelitian atau katakanlah tugas akhir itu biasanya di awal bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah kita melakukan penelusuran terhadap pustaka-pustaka
yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita dalami, riset yang akan kita lakukan. Jadi riset yang berhubungan dengan penelitian kita. Nah, di situ kita yang ingin kita dapatkan seperti tadi, tidak lain berkaitan dengan tujuan kedua, ya, kedua dan ketiga. Semualah boleh kata. Ya, secara umum kita bisa mendapatkan pandangan ilmiah atau perspektif ilmiah mengenai topik riset kita dari penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Menambah perspektif ilmiah kita. Nah, yang kedua, dia melakukan penelitian tentang ini. Ya, tentu orang tidak akan melakukan hal itu lagi. Kita, secara konseptual, dia melakukan ini. Metodenya, proseduralnya seperti ini. Nah, kita kira-kira dari beberapa penelitian atau pustaka yang kita peroleh dari penelusuran di artikel jurnal penelitian, kita coba lihat secara keseluruhan yang kita dapatkan yang berkaitan dengan penelitian kita. Nah, mana kira-kira yang sudah dilakukan, mana yang belum, dan kira-kira kita nanti akan mengarah atau fokus penelitian kita akan kemana. Nah, saya kira nanti praktek, saya kira Nelson itu sangat menguasai hal ini, dan mudah-mudahan paparan saya ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan wawasan hal itu. Jadi kalau sekarang sudah ada tugas yang diberikan oleh Menir Alwin, dan itu memang jadi tugas kalian sampai di akhir kuliah ini. Nah, diharapkan kalau Anda mengikuti benar-benar langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang kita berikan dalam materi kuliah ini, bukan hanya saya, karena semua ini ada kaitan satu dengan yang lain. Kita kira harapan kita selesai mata kuliah ini, kalian ada ada judul, bukan cuma topik lagi, tapi ada judul dan siap ditindaklanjuti dalam tugas akhir, bukan suatu hal yang mustahil. Asalkan Anda betul-betul memanfaatkan momentum ini untuk mencari tahu lebih banyak apa yang belum Anda tahu dan mencoba untuk melakukan apa yang Anda sudah tahu. Oke, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini masih jam 11, masih ada 1 jam lebih sebetulnya. Karena Menir Sandy semua langsung ini hari atau nanti berikut? Mau bawa materi di pembekalan dulu. Oh ya. Oke, jadi